Halo agan-agan semua, gimana kabarnya di sana? Sehat selalu? Semoga tetap sehat di sana. Kali ini kita akan membahas, kita akan belajar bareng, kita akan mengupas bareng ya mengenai aktivitas pengembangan postur tubuh. Jadi kayak mengidentifikasi bagaimana pembentukannya, mengenai postur tubuh. Nanti kita bahas bersama-sama ya, agan-agan semua. Tapi untuk lebih jelasnya tentang materi ini, materi aktivitas pengembangan postur tubuh, silakan aja agan-agan semua bisa lihat. Nah, di blog saya nih alamatnya cararifin.blogspot.com, atau nanti bisa lihat di deskripsi ya. Alamatnya nanti saya share di deskripsi di Dunia Penjas, nanti juga di share di deskripsi untuk lebih jelasnya. Barangkali agan-agan semua di sana perlu atau membutuhkan materi ini, jadi silakan untuk bisa diambil atau dimanfaatkan buat agan semua. Sebelum lanjut ya, jangan lupa like dan subscribe-nya, karena like dan subscribe itu gratis, tis ya. Dan jika merasa konten ini bermanfaat, silakan share dan jangan lupa kasih jempolnya dong ya. Jadi untuk kemajuan channel ini ya, jangan lupa juga silakan isi komentar di bawahnya, kasih masukan kepada channel ini agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Nggak usah lama-lama lagi, mari kita membahas bersama-sama ya. Aktivitas pengembangan postur tubuh. Tubuh manusia terdiri dari berbagai sel-sel. Masing-masing sel memiliki fungsi dan peranan yang berbeda-beda. Seiring pertambahan usia, tubuh pun mengalami pertumbuhan. Untuk mendapatkan postur tubuh yang sehat dan bugar, tubuh perlu melakukan aktivitas. Ya, pastinya kalau hanya diem aja, bangun tidur, makan, tidur lagi, makan, tidur, main game, wah itu nggak ada gerak, apalagi nggak sampai keluar rumah, wah itu sangat berbahaya sekali ya. Sangat rentan terkena penyakit, tubuh pun nggak enak, kelihatan pun jadi sekilas nggak seger wajahnya karena nggak dapat angin di luar, apalagi nggak ditambah aktivitas, ya itu sangat berbahaya sekali ya. Jadi sekali-sekali bolehlah refreshing keluar atau jogging-jogging di stadion sambil cuci mata ya, barangkali ada jodohnya di sana lebih baik. Salah satu bentuk aktivitas itu adalah olahraga. Sebelum berolahraga perlu melakukan gerakan pemanasan ya, sangat perlu sekali nih pemanasan, karena manfaat pemanasan itu selain untuk meregangkan otot-otot, meningkatkan suhu tubuh, menghindari cedera ya. Jadi pemanasan itu sangat perlu sekali ya. Hal ini dilakukan agar timbul sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya cedera ya tuh ya. Jadi sangat dianjurkan ya, sebelum melakukan aktivitas itu melakukan pemanasan. Senam pemanasan adalah gerakan senam yang dipergunakan untuk menyiapkan jasmani dan rohani menuju olahraga yang sebenarnya. Jenis gerakan senam pemanasan merupakan gerakan-gerakan yang menarik, mudah, dan melelahkan. Ya, sekali lagi tuh, gerakan pemanasan ya, menarik, mudah ya, dan tidak melelahkan. Nah, jadi karena hanya pemanasan statis, diam di tempat ya, dari atas sampai ke bawah hitungan 1 sampai 8 aja cukup ya. Jadi untuk memanjang meningkatkan otot, meningkatkan suhu tubuh, meningkatkan jantung ya, detak jantung, agar tidak nantinya kalau ini mah apa namanya, nggak kaget lah itu. Gerakan itu antara lain berjalan, berlari, melompat, melempar ya. Gerakan-gerakan itu bisa dikemas dalam sebuah permainan untuk mengundang unsur kelentukan, kecepatan, kelincahan, kekuatan, dan kesenangan yang mengarah pada olahraga sebenarnya ya. Jadi ini setelah agen-agen semua melakukan gerakan pemanasan statis ya, dinamis. Nah, nanti setelah itu bisa dikemas ya. Dinamisnya itu pemanasan dinamis itu bisa dikemas ya. Tinggal kreativitas agan-agan semua mau seperti apa pemanasan dinamisnya. Banyak lah, banyak sumber, banyak referensi mengenai pemanasan atau
pemanasan dinamis ya. Senam pemanasan dilakukan dengan tujuan untuk menghindari kemungkinan terjadi cedera saat melakukan olahraga, mempersiapkan kondisi tubuh menuju olahraga yang sebenarnya, baik berupa kelentukan, kecepatan, kekuatan, kelincahan, keseimbangan, konsentrasi, dan sistem pernapasan. Ya, tuh, jadi sangat manfaatnya sangat tujuannya sangat baik sekali. Melancarkan sistem peredaran darah, ya pasti. Karena semakin naiknya suhu tubuh, aliran darah akan semakin cepat. Selanjutnya, mengidentifikasi anggota tubuh yang perlu dilatih untuk memperbaiki postur tubuh. Nah, untuk memperbaiki postur tubuh diperlukan suatu latihan gerakan olahraga dalam upaya memperbaiki otot-otot anggota tubuh tertentu yang dipandang kurang ideal. Contohnya otot lengan, otot dada, otot perut. Aduh, ini ya biasanya otot perut ini yang sering sekali terjadinya penambahan ya. Otot punggung dan otot kaki yang tidak sesuai dengan berat badan, tinggi badan, dan usia. Untuk anak usia SD perlu penanganan yang lebih mendalam mengenai hal tersebut karena antisipasi lebih dini dapat mencegah kemungkinan yang akan terjadi dan penanganannya lebih mudah ya. Dalam mengadakan latihan memperbaiki otot-otot tubuh tersebut harus dilakukan secara sistematis dan benar ya, tuh sistematis ya. Latihan tersebut dapat dilakukan dalam berbagai macam cabang olahraga, misalnya berjalan, berlari, bersepeda, berenang, dan sebagainya ya. Ini olahraga-olahraga murah yang manfaatnya bukan murahan ya. Murah tapi bukan murahan. Kayak berjalan itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Senggang berlari ya, bersepeda ya, ini mungkin tertentu kalau yang punya sepeda ya, mungkin bisa berenang. Wah, mungkin yang punya uang silakan, yang nggak punya uang ada balong, nah jangan dianjurkan itu mah, nggak boleh, boleh tapi ya faktor bahayanya lebih tinggi. Jadi bisa berjalan, bisa berlari, silakan. Misalnya anak yang perutnya gendut atau buncit dengan latihan sit up dan big back up ya, big back lift, sorry. Otot tangan kecil atau tidak kuat dengan melakukan gerakan push up untuk memperbaiki otot kaki dengan berenang, berlari, naik turun tangga. Latihan untuk memperbaiki postur tubuh dengan atau tanpa alat harus disesuaikan dengan usia ya, pasti ya itu. Kalau masa anak usia SD itu biasanya nggak usah memakai beban, cukup menggunakan beban yang ada di dirinya sendiri ya. Selanjutnya yang B, untuk latihan untuk memperbaiki cat tubuh bukan bawaan ya. Latihan ini dapat dilakukan dengan cara peregangan untuk memperoleh kelentukan sendi, misalnya sendi putar yang terletak pada leher ya, pergelangan tangan ya, dan kaki ya. Itu sendi putar, jangan sekali-kali memutar lutut ya, sendi lutut itu bukan sendi putar ya. Sering sekali saya melihat ya pemanasan memutar-mutar sendi lutut, nah, itu sangat tidak dianjurkan ya. Satu, peregangan pada leher. Cara melakukan: posisi awal berdiri tegak, kedua kaki dibuka selebar bahu dan tangan kanan menarik kepala ke arah kanan, tangan kiri rileks di samping badan. Lakukan gerakan tersebut secara bergantian dengan tangan kiri selama 2 kali 8 hitungan. Selain latihan di atas, cara peregangan lain yang dapat dilakukan untuk peregangan pada leher. Cara itu adalah posisi awal berdiri tegak, kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan mendorong dagu ke atas sehingga pandangan lurus ke atas. Lakukan dalam 2 kali 8 hitungan. Posisi awal berdiri tegak, kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan menarik kepala ke bawah sehingga pandangan ke bawah. Gerakannya 2 kali 8 ya, sama. Ini dari sistematis ya, berurutan dari atas sampai ke bawah, dari kepala sampai ke kaki atau dari kaki sampai ke kepala. Jangan ngacak ya, jangan semua ya.
Pergelangan sendi pergelangan tangan. Cara melakukan posisi awal berdiri tegak, kedua kaki dibuka selebar bahu dan kedua jari tangan terbuka. Satukan kedua tangan, putar kedua jari dan dorong dua jari tangan, dorong kedua ke depan dengan 2 kali 8 hitungan. Sama ini masih ke atas ya, selebar bahu, buka pergelangan tangan, pergelangan kaki, rileks, selebar bahu ke arah terbuka dengan 2 kali hitungan. Nah, yang selanjutnya yang terakhir ini, yang ketiga ya, pergelangan sendi pergelangan kaki, pergelangan sendi. Nah, pergelangan kaki, maksudnya pergelangan kaki ini ya. Posisi awal berdiri tegak dengan salah satu kaki depan selebar bahu dan kedua tangan di pinggang sehingga luruskan pergelangan kaki belakang. Tekuk kaki depan sehingga gerakan tubuh ke bawah, lakukan pergantian 2 kali 8. Nah, ini sistematis tadi dari atas, yang pertama ini dari kepala, terus ke tangan, badan, dan terakhir kaki. Jadi dilakukan pemanasan itu secara sistematis dalam hitungan 2 kali 8. Itu aja agak-agak semua ya sharing kita kali ini, dan apabila ada yang kurang jelas silakan bisa ambil di alamat yang tadi saya share atau bisa lihat di deskripsi nanti ya, agak-agak semua bisa dilihat nanti alamatnya ya. Untuk kemajuan silakan bisa isi kolom komentar kurangnya apa dalam channel ini ya, agar bisa saya diperbaiki ya kekurangannya, karena manusia tempatnya salah tapi bukan mencari kesalahan. Seperti itu aja. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Salam literasi, sehat jasmani.